Sesaat lagi kita akan dengarkan Love Life Talk bersama praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Halo Sobat Sonora, selamat pagi untuk Anda semuanya. Mungkin Anda yang menunggu-nunggu untuk acara kapan sih Love Life Talk mulai. Nah, kita hari ini tetap hadir Sobat Sonora bersama dengan Kata Okta Kartika. Meskipun agak sedikit delay begitu ya. Tapi Sobat Sonora tidak mengurangi semangat kita untuk menemani Anda selama 1 jam ke depan nanti Sobat Sonora. Love Life Talk bersama dengan Kata Okta Kartika. Hari ini kita akan bahas topik belain pasangan atau orang tua ya. Nah, sebagai seorang pria yang dekat dengan ibu, maka pria tersebut akan cenderung melindungi ibunya. Tentu saja ini dipengaruhi oleh naluri berdasarkan pengalaman masa kecil dan remaja. Itu tidak sepenuhnya salah sahabat. Meskipun ada kemungkinan istri akan cemburu karena sebagai suami Anda tidak dapat melindunginya. Pria yang tidak pasang badan di depan istrinya ini kerap dianggap pengecut. Sedangkan melawan orang tua takut dianggap durhaka. Nah, bingung kan? Terus harus gimana dong solusinya? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Okta saja untuk hari ini. Oktastika Badan Nirmala, SPSI, CHT, CTSA, praktisi psikologi, penulis buku terapi pikiran, bahagia, dan konselor di kataoktakartika.com. Sahabat Sonora, silakan untuk Anda yang ingin bertanya. Kita sediakan layanan interaktif WhatsApp 0811 304 9800 dan juga telepon 732 7102, dan Anda juga bisa manfaatkan untuk layanan di Instagram kita, di YouTube kita maksud kami, di Sonora Surabaya. Jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Dan tentunya saya akan sapa terlebih dahulu pagi hari ini bersama dengan Mas Okta. Halo, selamat pagi Mas Okta. Mas Okta, belum ada suaranya pagi hari ini. Mungkin bisa unmute-nya mungkin dihilangkan Mas Okta. Yes. Oke, siap. Apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik Mas Okta. Gimana juga untuk kabar hari ini? Yes, selalu spektakuler. Selalu spektakuler. Hari ini saya sendirian aja ya, ditemani sama Mas Okta ya. Dan ini kebetulan pas banget topik kita hari ini belain pasangan atau orang tua kita ya. Nah, apalagi kalau setelah menikah nih Mas Okta, ini kan kadang bisa menjadi dilema juga ya. Gimana kalau misalkan ada permasalahan, kalau misalkan kita membela istri, kita takutnya nanti dianggap durhaka begitu ya dengan orang tua. Tapi kalau bela orang tua, nanti istrinya juga cemburu. Nah, ini serba dilema. Tentunya ini siapa sih yang harus didahulukan untuk pilih istri dulu atau pasangan, ataukah orang tua dulu nih? Ya, dalam kasus ini sebetulnya bukan hanya suami saja, karena fenomenanya juga ada loh kondisi di mana istri itu sembunyi-sembunyi bantuin orang tua, begitu. Iya. Ada juga. Jadi sebenarnya posisinya sama saja. Nah, makanya kita pakai istilah pasangan, bukan suami atau istri. Betul. Nah, yang menarik justru sebetulnya harus belain siapa sih, begitu. Yang pasti harus lihat konteksnya dulu juga ya, lihat konteksnya. Nah, yang pasti yang perlu dipahami adalah ketika seseorang sepasang ini sudah menikah, nah itu sebetulnya seakan-akan mereka punya teritori sendiri, punya otoritas sendiri. Nah, sehingga orang tua itu sebetulnya adalah sudah di luar itu. Jadi memang idealnya, sebaiknya yang diprioritaskan itu adalah pasangan dulu dan keluarganya dia dulu. Karena dia sudah menikah. Ya. Istri atau suaminya dulu, anak-anaknya dulu, baru berikutnya orang tua, begitu. Tapi terkadang orang tua yang nggak mau tahu gitu loh. Kamu nggak mendahulukan aku sebagai ibunya, kan aku yang melahirkan kamu. Nah, misalkan kayak gitu. Ada orang tua yang kayak gitu loh Mas Okta. Ya, itu akhirnya nasibnya generasi sandwich ya. Jadi kegencet atas, kegencet bawah. Nah, kita lihat dari perspektif yang mana dulu ini. Jadi kalau kita lihat dari perspektif sebagai anaknya tadi ya, jadi anaknya. Alangkah baiknya jika si anak ini itu berkoordinasi dengan pasangannya dulu. Sayang, ini mamaku, ini papaku, itu kondisinya itu seperti ini. Dia punya kebutuhan seperti ini, dan kalau langsung dilepas tuh jadinya akan, ya kita lihat plus minusnya ya. Nah, aku minta izin gimana untuk kita bisa bantu orang tua dulu juga. Jadi sambil mengurus keluarga tapi juga bisa bantu orang tua. Nah,
ini perlu ngobrol karena nanti ketika suami dan istri ini sudah sama-sama sepakat tentang cara bagaimana membantu orang tua masing-masing loh ya, bukan hanya satu sisi saja, orang tua masing-masing, itu akan lebih enak daripada sembunyi-sembunyi. Akan menyakiti ya nanti ya. Ya. Nah, kalau di bahasa sinetron itu kan misalnya terjadi perbedaan pendapat. Ini simple saja. Saya pernah punya ada klien tuh juga hanya sekedar urusan beli sofa dan naruh sofa di sisi ruangan sebelah mana. Si istri itu pengennya ini taruhnya di sini. Nah, mamanya yang laki, oh enggak, ini jangan taruh sini jelek, taruh sebelah sini. Oke, yang laki dilema kan ya. Nah, ini yang sangat nggak sehat. Jika memang nanti itu lebih berat pada orang tua salah satu, maka pasangannya pun ya udah ngapain juga kita berpasangan, toh semua kamu putusin sendiri, semua serba untuk keluargamu. Tapi kalau kita hanya pro pada pasangan, orang tua akan merasa terabaikan, bisa malah depresi, malah krisis makna hidup itu bisa juga. Nah, oleh sebab itu sebetulnya yang diikatkan dulu adalah pasangan kita dulu. Tadi yang dikatakan oleh Mas Okta tadi adalah harus berkoordinasi dulu dengan pasangan. Nah, ini kira-kira kapan harus koordinasinya? Apakah mungkin sebelum pacaran mungkin diberikan gambaran dulu orang tua saya itu seperti ini nih kayak gitu ya? Ataupun ketika ada problem ataupun case masalah gitu baru diobrolkan begitu ke pasangan? Lebih baik justru ketika sebelum menikah itu sudah saling ngobrol. Sebelum menikah contoh sederhana. Ada cewek nih di mana-mana itu kemana-mana selalu dianterin sama papanya, misalnya. Nggak boleh keluar sama temannya, apalagi luar kota rame-rame, nggak boleh. Harus ada orang tua, sampai gede pun demikian. Nah, setidaknya dari sini si calon suaminya pun harus mulai memahami ini sebetulnya orang tuanya sudah siap atau belum. Nah, tadi kan Mbak Vina kita ngobrol dari sisi anak ya. Kita lihat sekarang dari sisi orang tuanya. Ada orang tua itu yang ibaratnya gini, pengen punya anak, mungkin masa dulunya punya anak itu tujuannya biar nanti kalau masa tua itu ada yang ngurusin. Ini stigma masa lalu ya, stigma zaman dulu ya. Orang tuh kalau menikah punya anak, loh kenapa harus punya anak? Karena biar nanti di masa tuanya ada yang ngurusin. Padahal kalau kita lihat fenomena sekarang, apakah orang tua yang punya anak itu pasti anaknya mau ngurusin? Belum tentu, banyak orang tua yang ditelantarkan ya Mas Okta di saat ini tuh. Nah, apakah orang tua yang nggak punya anak itu pasti hidupnya terlantar? Belum tentu juga. Nah, cuman masih ada orang tua yang pakai stigma bahwa punya anak itu untuk mengurus dia saat sudah lansia. Harusnya orang tua mungkin tidak boleh ya memikirkan mindset seperti itu. Jadi ibaratnya nanti masa tuanya nanti bergantung pada anak nantinya seperti Itulah itu. maksud saya. Nah, biasanya ketika orang tua masih pakai mindset, lah terus yang ngurus aku siapa? Nanti kalau aku tua bagaimana? Bla bla bla. Otomatis jadi anak ini adalah aset. Nah, ketika si asetnya ini tuh kamu sudah tak gedein, tak sekolahin gini, terus kamu kok ikut orang? Bahasa kasarnya begitu. Nah, terus kamu pindah sama pasanganmu. Nah, terus aku sama siapa? Nah, disitulah sebenarnya pangkal tarik-tarikannya. Makanya kalau kita pernah ngobrol tentang kalau istilahnya krisis makna orang-orang lansia, salah satunya adalah krisis makna itu adalah karena dirinya sudah mulai berkurang maknanya karena anak-anaknya sudah pada mandiri. Nah, ini kalau orang tua model begini, ini nggak segera menemukan aktivitas yang membuatnya bermakna, maka salah satu wahana untuk mencari makna adalah bahasa Jawanya itu udrek-udrek anaknya. Meskipun anaknya sudah punya keluarga sendiri. Nah, ini nih mindset yang harus dirubah begitu ya untuk para orang tua ketika anaknya sudah punya keluarga sendiri ya Mas Okta. Tapi kalau ini dalam konteksnya menikah, kalau misalkan konteksnya sebelum menikah tapi punya pasangan ya, ibaratnya kayak pacar gitu ya, masih dalam tahap mungkin pacaran kayak gitu, kemudian orang tuanya itu tetap
misalkan nggak ngebolehin ya seperti yang tadi ya, nggak ngebolehin mungkin keluar sampai keluar kota seperti itu, nggak diberikan izin lah intinya sama orang tua, tapi kondisinya di sini adalah belum menikah. Nah ini harus membela siapa, padahal pasangannya itu pengen banget ini pasangan saya itu ikut gitu loh, juga rame-rame juga begitu, sama mungkin diajak sama calon mertuanya juga seperti itu, tapi di sisi lain si cewek ini memang belum dapat restu dari orang tuanya. Nah seperti ini nih kayak gimana? Apakah memang tetap nurutin orang tua ataukah tetap ngikut pasangan atau bagaimana? Kan dalam di sini kan juga ada kesempatan juga untuk bisa dekat sama keluarga dari pasangan seperti itu. Ya. Nah, kalau memang belum menikah, memang harus patuhnya sama orang tua. Orang tua ya, baik. Ya, sebelum nikah ya, patuhnya sama orang tua. Karena secara hukum, secara agama apapun juga nggak ada ikatan. Kalau sama orang tua itu kan ikatannya nggak bakal bisa putus. Nah, tapi dengan pasangan itu hubungan yang bisa putus. Apalagi ini calon pasangan. Nah, oleh sebab itu sebetulnya jika memang kondisinya ini salah satu pihak ini sulit untuk masuk ke keluarga itu atau belum dapat restu, ya kerjasamalah si sepasang ini. Bagaimana sih cara meyakinkan orang tuamu agar aku bisa masuk ke situ? Nah, pastilah kalau misalnya ada cowok nih mau deketin Mbak Vina misalnya, nah pengen masuk ke keluarganya Mbak Vina, pasti dong kasih bocoran dong orang tuamu sukanya apa, misalnya kan begitu. Biar luluh ya Mas ya. Dari awalnya biar luluh dulu nih, menyenangkan orang tuanya dulu, baru nanti mau kemana pun dikasih izin di ACC kayak gitu ya Mas. Betul. Nah sambil itu sekali lagi kalau sudah deket kan, kalau pembicaraan kita sebelumnya kan sambil survei. Betul. Orang tuanya ini itu siap untuk melepas anaknya, atau ada potensi untuk, karena gini ada kondisi Mbak Vina, ada kasus juga, ada kondisi masih pacaran itu jadi gini, laki perempuan pacaran ya mereka asik-asik aja sih, cuman si perempuan ini seringkali itu minta bahasa kasarnya ke pasangan ya, tapi materi itu atas request dari berapa? Materi berupa materi, ya materi yang sebetulnya itu adalah request dari orang tuanya, orang tua yang perempuan. Nah, terus hal-hal yang lah kalau misalnya orang tua kasih wejangan, kamu jangan keluar berdua loh, jangan luar kota berdua, itu masih wajar ya. Tapi kalau misalnya udah, kamu mendingan mobilnya ganti, jangan yang ini dong, yang ini aja Mas, bener loh, orang tua yang perempuan tuh ngatur gitu loh. Kehidupan yang calon mantunya itu juga indikasi. Nah nanti ini aja belum menikah, untuk urusan hal-hal yang non valuable itu diatur. Urusan mobil, itu kan tersier lah ya. Beda halnya jika nanti kalau misalnya sudah rumah tangga, kamu harus sayang pasanganmu misalnya gitu. Ya mbok rajin ibadah, itu kan nasihat-nasihat yang lebih baik, value-nya mendasar gitu. Ya, itu sebenarnya orang sudah mulai paham ini gitu. Baiknya seperti itu, memang dari pasangan aja mungkin dipertimbangkan lagi ya Mas ya, kalau mau menuju ke hal yang serius ya Mas ya, kalau memang dirasa ini memberatkan begitu di salah satu sisi pasangan gitu ya Mas Okta. Baik untuk hal ini. Nah ini agak dilema ya, kalau misalkan membela orang tua ataukah membela pasangan. Kalau misalkan di posisi pasangannya ini memang salah begitu, karena memang dari awal memang nggak suka dengan orang tua, misalkan seperti itu ya Mas Okta. Untuk awalnya mungkin hubungan yang mungkin tidak direstui dari awalnya, kemudian mereka sampai menikah dan tetap nggak cocok sama bapak dan juga ibu mertuanya. Kemudian ada satu kasus memang yang dinyatakan mungkin dari sisi suami ini adalah istrinya ini yang salah begitu, terlalu cemburu dan juga terlalu mungkin overthinking dan juga insecure dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau di posisi seperti ini apa sih yang harus dilakukan oleh suami? Apakah memang tetap membela bapak ibunya begitu, ataukah memang ngasih pengertian begitu ke istri? Mungkin yang dimaksud oleh bapak dan juga ibu mertua alias orang tua dari suami ini nggak seperti itu kayak gitu Mas Okta. Kalau misalkan di posisi istri yang salah ini bagaimana Mas Okta? Apa yang harus dilakukan suami? Yang salah yang istrinya kan ya? Misalkan seperti itu posisinya. Sebetulnya tinggal gini, satu kita juga harus tahu tingkat kedewasaan istri. Karena kondisi ini itu dilematis. Kalau misalnya ya istri memang salah gitu. Tapi kalau menyalahkan istri langsung
bisa loh di persepsi itu kan kamu hanya belain orang tuamu aja, kamu nggak mau belain, ya kan jadi beda pemahamannya, ya kan. Nah, ini memang satu kita harus lihat dulu kondisi kedewasaan si istrinya dalam kasus ini. Nah, suami sebaiknya kalau dari saya sih begini, memberikan pemahaman pada istri, tapi bukan langsung menyalahkan. Bukan langsung menjudge gitu ya Mas Okta di sini. Ya, jadi semacam diskusi lah ya. Karena ini kan tentang kalau ada kesalahan, berarti kan ada konteks. Ya, kita batasi dulu konteksnya. Ini tentang apa nih? Gitu. Contoh misalnya, ada acara gathering keluarga besar. Terus istri datang itu pakai pakaian yang mohon maaf itu kurang cocok di komunitas itu. Oke. Kurang menyesuaikan ya. Ya, si istri suka dan sehari-hari dia pakai pakaiannya begitu. Tapi untuk komunitas ini kurang cocok. Akhirnya kan jadi olok-olok dan mungkin orang tuanya yang laki pun jadi malu. Suami istri itu gimana sih? Nah, gitu. Ya salah dong istri dalam konteks ini. Nah, dibatasinnya di situ. Ini dalam konteks ini karena kurang pas. Jadi bukan langsung kamu salah, kamu nggak tahu diri, kamu itu oke. Jadi gunakanlah kata-kata yang bijak, yang bisa dipahami istri tanpa harus menyakiti hatinya. Menggunakan kata ataupun bahasa yang baik begitu dan mudah dimengerti agar tidak menyinggung perasaan dari istri ya, apalagi istrinya sudah memang udah sensitif ya sama mertua misalnya seperti itu. Ini yang bikinnya enak ya. Tingkat kedewasaan untuk pasangan ini juga mungkin masing-masing orang juga beda-beda nih Mas Okta ya. Kadang kan memang istri yang memang mau nih terima dari nasihat dari suami, tapi ada yang memang semakin dinasihati, ada yang semakin mungkin tambah marah kayak gitu ya Mas Okta. Ini yang agak merepotkan seperti itu. Baik, kalau misalkan pasangan ini tidak menceritakan, misalkan istri tidak menceritakan ke suaminya jika orang tuanya mungkin merasa tidak enak hati ke pasangannya begitu ya. Ini lebih baik gimana? Apakah tetap diungkapkan aja ataukah dirahasiakan aja begitu Mas Okta? Kalau menurut saya gitu ya. Sejak awal sebelum menikah, apapun kondisi orang tua kita, ini niat menikah loh ya, beda kalau hanya sekedar pacaran ya Pak. Kalau memang niat menikah, sejak awal itu kondisi keluarga ini kita sampaikan semuanya, saling cerita, termasuk juga mohon maaf, ini yang sering kali kejadian misalnya kebutuhan uang, misalnya begitu. Ada kondisi apakah orang tuanya si istri, apa orang tuanya si suami itu yang harus dibantu secara keuangan. Nah, terus ketika menikah gimana nih? Gitu. Nah, sejak awal pun sudah diomongkan bahwa orang tuaku itu dia nggak kerja, misalnya begitu. Orang tuaku begini. Jadi nanti ketika menikah, bolehkah aku masih bantu orang tuaku? Baik. Jangan sampai misalnya begini, orang tuanya yang laki ini, mohon maaf, misalnya ekonominya pas-pasan. Orang tua yang perempuan ekonominya bagus. Otomatis yang perlu dibantu kan orang tuanya yang laki. Tapi jangan sampai ini tergeneralisir bahwa oh gitu ya, berarti kamu berat sama orang tuamu aja, orang tuaku nggak kamu bantu. Nah, bukan itu konteksnya. Jadi sejak awal itu sudah saling terbuka dan berdua ini atur strategi gimana caranya mengelola keluarga plus membantu orang tua. Termasuk juga ketika berkaitan dengan ada kasus salah dan benar. Misalnya ayahku itu nggak suka kalau lihat orang tuh yang begini-begini. Ayahku itu nggak, sebetulnya kurang cocok dengan kamu tuh karena ininya. Nah, itu diomongkan sejak awal. Dan ini sekali lagi kedewasaan sangat dibutuhkan sehingga ada konteks. Yang jadi runyam itu ketika ini digeneralisir. Baik, itu dia. Nah, kita masih bahas sama Mas Okta nih terkait dengan belain pasangan atau orang tua ya. Nah, Mas Okta hari ini juga live di IG Kata Okta Kartika kah? Yes, di IG Kata Okta Kartika. Oke, buat Anda juga yang ingin melihat IG dari Kata Okta Kartika, silakan sahabat Sonora, Anda juga bisa tinggalkan di kolom chat di Kata Okta Kartika begitu. Dan Anda juga bisa untuk tinggalkan pertanyaan melalui live chat YouTube Sonora Surabaya dan juga WhatsApp 0811 304 9800 atau telepon 732 7102. Saya masih ditemani bersama dengan Mas Okta Stika Badan Nirmala, SPSI, CHT, CTSA, praktisi psikologi,
penulis buku Terapi Pikiran Bahagia dan konselor di kataoktakartika.com. Jangan kemana-mana, kita nanti akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Love Life Talk bersama dengan Kata Okta Kartika. Kembali Anda dengarkan Love Life Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Baik, Sobat Sonora, Anda masih mendengarkan Love Life Talk bersama dengan Kata Okta Kartika. Dan pagi hari ini kita bahas belain pasangan atau orang tua ya. Saya masih ditemani bersama dengan Mas Oktastika Badanirmala, SPSI, CHT, JTSA, praktisi psikologi, penulis buku Terapi Pikiran Bahagia dan konselor di kataoktakartika.com. Terima kasih yang sudah bergabung melalui YouTube ataupun melalui WhatsApp di 0811 304 9800 atau melalui YouTube juga di Sonora Surabaya untuk kesempatan pagi hari ini. Dan apa kabar nih buat sahabat Sonora yang baru saja menyimak melalui streaming kita di www.sonorasurabaya.com. Nah, Mas Okta, pagi hari ini saya akan membacakan yang sudah bergabung melalui YouTube Sonora Surabaya, dan ini memang agak sedikit mirip ya untuk pertanyaan dari Pak Ilham dan juga Pak Komarudin. Nah, kalau untuk dari pertanyaan Pak Ilham nih, kalau posisinya ibu lagi sakit tapi istri juga lagi proses persalinan, jadi suami harus memilih siapa atau mengutamakan siapa terlebih dahulu. Ini kalau untuk kasus dari Pak Ilham. Kalau dari kasus dari Pak Komar, ketika ibu saya ini meninggal dan istri saya juga melahirkan juga, wah ini kondisinya sama di waktu yang sama. Siapa yang harus didahulukan kalau untuk hal ini? Oke. Untuk yang pertama, ibu sakit tadi ya, sedangkan istri mau melahirkan. Tapi istrinya Pak Ani ini kok barengan ya, Pak Ilham sama. Mungkin match gitu ya. Mudah-mudahan lancar lah ya untuk kelahirannya. Semoga si Pak yang pertama tadi Pak Ilham ya. Pak Ilham. Apakah Anda punya saudara? Gitu. Jadi jika ada saudara, boleh dong saudara juga bisa berempati untuk bisa jagain ibunya atau misalnya membantu juga apakah berkaitan dengan keuangan perawatan dan sebagainya begitu. Karena juga kadang-kadang tuh begini, ada kondisi di mana beda nanti kalau anak tunggal ya, beda anak tunggal. Tapi kalau misalnya ada saudara, kadang-kadang itu dalam keluarga ada beberapa saudara, namun karena sejak kecil itu sudah terkondisi, nggak ngerti ini terkondisi secara alami atau mungkin orang tua yang tanpa sadar itu mengkondisikan bahwa ada salah satu anak itu yang dominan. Ada salah satu anak itu yang diberikan peluang untuk lebih dekat dengan orang tua. Sehingga anak-anak yang lain terkesan akan jadi lebih jauh. Nah, pada kondisi-kondisi ini yang repot memang. Jadi kalau yang pertama tadi, kalau saran saya sih sebaiknya Anda hubungi saudara-saudara Anda untuk minta pemahamannya, gantian dong, ini istriku lagi mau melahirkan. Kamu jaga ya. Orang tua. Tapi kalau misalkan kondisinya Pak Ilham ini adalah anak tunggal, ini gimana ya Mas Okta? Ya, tinggal sakitnya ini apakah bisa diwakilkan? Ditinggal sebentar mungkin ya? Ya, misalnya, apakah ada saudara yang lain, kerabat lah ya, bukan saudara kakak adik tapi kerabat, misalnya begitu. Atau misalnya jika kondisinya memungkinkan, apakah di rumah sakit itu bisa ada layanan yang sehingga aku tinggal dulu ya. Secara kalau kita belajar pada momen melahirkan, kalau sakit itu biasanya langsung pada proses perawatan. Perawatan itu ini kalau sepemahaman saya kan lebih sudah terkontrol. Tapi kalau momen kelahiran itu hanya saat itu aja. Itu. Jadi yang diutamakan adalah lebih baik mungkin menunggu istri ya yang lagi proses persalinan ya, karena gimana pun juga istri pasti butuh sosok suami nih di saat momen dia persalinan. Begitu apalagi kalau berkaitan sama istri tadi itu, bukan hanya istri loh, anaknya itu akan jadi memori loh. Maksudnya itu ketika istri mau melahirkan tapi suaminya nggak hadir, atau nggak ada tapi yang dalam arti ada jealous ya. Oh ternyata kamu lebih peduli sana daripada aku ya. Nah, anak pun tuh kan merasa terabaikan. Kalau kita ngobrol kemarin tentang software anak terinstall mulai 4 bulan dalam kandungan. Nah, itu kan ngefek ke situ juga. Oke. Ini kalau posisi ibu lagi sakit. Kalau misalkan ibu lagi meninggal, kemudian pas hari itu juga istri sedang melahirkan di waktu yang sama. Ini siapa yang harus didahulukan, Mas Okta? Ini dilematis. Kalau ini lebih dilematis memang.
kalau kalau saran saya ya memang sebaiknya bisa hadir di dua-duanya. Mungkin setelah Saran saya. proses persalinan udah selesai, kelar langsung ke tempat ibunya. Mungkin Yes. seperti itu ya Nah, Mas Okta biar tinggal adil. tinggal tinggal bagaimana si Pak siapa tadi yang Pak bertanya tadi Komar, itu, Pak Pak Komar. Komar ya, memahami tentang gini. Kadang-kadang itu prosesi orang meninggal itu macam-macam, budaya kita itu macam-macam. Ada yang begitu meninggal langsung langsung dimakamkan. Oke. Ada yang nunggu anaknya dulu dari luar kota datang dulu. Ada macam-macam. Nah, tergantung Pak Komar ini memaknainya bagaimana. Itu karena ya setiap orang punya sudut pandang sendiri dalam memahami konteks ini. Jika memungkinkan bisa hadir di dua-duanya. Jika memungkinkan. Jika pun nggak memungkinkan, ada baiknya Pak Komar bolehlah berdoa dulu, istikharah dulu untuk ya Allah ini aku harus kemana dulu ini. Iya, minta Apakah petunjuk ya. boleh seperti yang Mbak Vina tadi? Oke, aku persalinan dulu selesai, aku tak izin ya aku. Meskipun mungkin saat di sana ibunya sudah dimakamkan misalnya. Nah, jika bersedia itu akan lebih fair. Oke. Tapi setidaknya ini juga pastikan untuk izin dulu kah ke pasangan atau Betul. bagaimana? Tetap ya Mas ya. Ya. Baik, semoga bisa membantu untuk pertanyaan dari Pak Komar tadi dan juga Pak Ilham yang sudah bergabung melalui YouTube Sonora Surabaya. Saya akan beralih melalui WhatsApp ya, Mas Okta. Siap. Pak Iwan yang ada di Gresik, saya mau tanya. Saya anak tunggal, bapak saya itu meninggal, ibu saya juga sendirian. Saya menyuruh istri saya untuk tinggal sama ibu saya, tapi istri saya tidak mau, malah minta cerai. Mungkin nggak cocok atau sebagainya, saya juga tidak tahu ya di sini. Nah, keputusan apa ini yang harus saya ambil nih, Mas Okta? Alangkah baiknya yang pertama Pak Ilham cari tahu dulu ini nggak cocoknya kenapa. Pak Iwan. Kan tadi Pak Ilham sendiri, Pak Iwan dari Pak Ilham sendiri Gresik. kan aku nggak tahu kenapa kan begitu kan. Mhm, Nah, macam-macam hal. Karena apakah betul ada selisih paham mhm, mhm, itu? Apakah betul apa memang gini? Ada kondisi-kondisi yang real, benar-benar kejadian ada ketidakcocokan. mhm, Dan ini memang belum dicari solusinya. mhm, Namun ada juga kondisi di mana sebetulnya bukan nggak cocok, tapi karena bisa jadi si istri itu sudah punya keyakinan bahwa namanya mertua itu nanti pasti begini. mhm, Begini. Padahal juga belum tentu juga, tapi karena sudah terlanjur yakin itu terjadi, maka wah enggak udah kamu paham yang dimaksud ya. ya, Nah, ada baiknya Pak Iwan ini cari tahu dulu, ngobrol dulu dengan ibu, ngobrol dengan istri secara terpisah ya. mhm, mhm, Apa sih yang bikin mereka nggak cocok itu? mhm, Memang effort sih harus meluangkan waktu untuk ngobrol dengan dua cewek ini kan ya, mhm, itu. Namun ketika itu bisa tersinkronkan, itu enak. mhm, mhm. Jangan-jangan sebetulnya nggak ada masalah sebetulnya, hanya beda frekuensi saja. Aha. Sering ya itu terjadi ya Mas Okta ya antara mertua dan juga menantu ya Mas Okta. Tapi alangkah lebih baiknya ngobrolnya secara terpisah ya Mas Okta di sini ya di sana Ya, ya. ya. Oke, Secara mungkin. terpisah dulu, nanti Aha. baru kemudian mungkin kapan gathering makan malam bersama atau bla Mm-mm, bla bla bla. mm-mm, Dari mm-mm. situ kan akhirnya bisa gampangnya gini, bilang mah aku minta tolong nanti apapun yang pakaian dipakai istriku biarin aja ya. Mhm, mhm. Stop untuk dikomentar karena dia emang sukanya begitu. Itu kan mama juga nggak mau kan ribut terus. Oke. Sayang, nanti kalau misalnya mamaku cerita ngalor ngidul tentang masa mudanya dulu, masuk telinga kiri keluar telinga kanan ya, dan dimasukin hati ya. Mamaku soalnya memang sudah nggak ada temannya, nggak ada ajangnya. Nah, akhirnya kan bisa disinkronkan. Mhm, mhm, mhm. Di Gitu. sini. Tapi dicari. Mhm. Baik, di sini suami harus menjadi penengah ya di sini ya, sahabat Sonora ya. Sekali lagi dari Pak Iwan juga yang harus menjadi penengah, memberikan pengertian kepada ibunya dan juga kepada istrinya juga begitu. Karena kasihan juga sih kalau misalkan anak tunggal kemudian meninggalkan ataupun melantarkan ibunya sendirian di rumah, nggak ada bapaknya juga. Kemudian istri juga ego di sini ya. Wah, ini yang agak susah. Mungkin bisa diobrolkan dengan baik ya Pak Iwan. Kemudian Betul. ada Ibu Ami yang ada di Sidoarjo. Selamat pagi Bu Ami. Saya mau bertanya bagaimana kalau suaminya
ataupun suami saya itu tidak bekerja dan kebutuhan hidup kami pun ditanggung oleh orang tua saya termasuk uang belanja. Tapi suami saya itu sering memberikan uang kepada ibunya, padahal uang itu loh dari orang tua saya. Wajarkah kalau saya itu sering marah ke suami? Ya, wajar, Wajar ya. wajar. Ya, tinggal gini, suami ibu ini nggak kerjanya kenapa? Ini orang nggak kerja itu kan macam-macam ya. Ada yang memang mohon maaf males, dasarnya itu males. Sudah sejak awal kenal tuh sudah dia males-malesan ya, cuman kita sudah kadung cinta buta misalnya ya. Iya. Akhirnya menikah juga begitu. Nah, ya satu itu risiko Anda memang karena sejak awal sudah begitu Anda masih nikahin juga begitu. Itu yang pertama, kalau memang dasarnya malas begitu. Tapi ada loh kondisi-kondisi di mana suami itu nggak kerja misalnya habis jatuh. Kena PHK kah, bangkrut kah, dan sedang proses recovery bangkit. Tapi karena proses recovery ini berarti kan belum maksimal juga. Nah, itu juga diobrolkan. Mas, ini apa kita dibantu sama ayahku, tapi tolong dong bisa kita fokuskan ke keluarga. Nah, yang laki kan juga begitu, maksudnya begini, kamu punya saudara ndak yang juga bisa bantu orang tuamu? Kita tetap bantu, tapi jangan semua kita. Nah, misalnya begitu. Itu boleh loh dibicarakan. Oke, boleh ya dibicarakan lebih lanjut ya Bu Ami ya yang ada di Sidoarjo. Wajar ya kalau di sini sebagai posisi istri sering marah ke suami begitu. Kalau memang suaminya tidak bekerja, kebutuhan suaminya juga sudah ditanggung juga oleh orang tua dari Bu Ami seperti itu. Paling tidak pilih jalan keluarnya enaknya seperti apa nantinya. Kalau memang suami masih memungkinkan untuk bisa bekerja, ya nggak apa-apa, lebih baik cari berkarir sendiri ya daripada harus ikut keuangan dari orang tua gitu. Intinya kayak sungkan ya Mas ya. Orang tua yang perempuan. Betul kayak padahal masih ada tenaga, masih kondisi sehat, tapi paling tidak harus bisa bekerja sendirilah, itu lebih baik ya Bu Ami ya untuk sarannya. Baik, kemudian ada Ibu Desta yang ada di Gresik. Saya tuh sebel loh Mas sama suami saya. Suami dimintai tolong jaga anak meski sebentar alasannya capek, tapi lebih mementingkan handphone. Tapi saat ibunya minta tolong langsung berangkat. Wah, ini apa yang harus saya lakukan nih Mas? Ya, itu sekali lagi ngobrol lagi. Sebetulnya kamu itu niat nikah apa enggak sih? Jangan-jangan keluarga ini sekedar pantas-pantan saja. Jadi dibicarakan lagi, kamu itu siap nikah enggak? Karena bisa jadi ada seperti yang sering kita obrolkan ya Mbak Vina di episode sebelumnya. Banyak kondisi sekarang itu orang itu nikah itu hanya sekedar nikah. Jadi belum siap nikah dengan alasannya sudah sama-sama kerja, sudah pacaran lama, udahlah nikahlah. Tapi kesiapan mental dan pemahaman tentang bagaimana berumah tangga, apalagi para cowok itu kadang-kadang belum tertanam dengan baik. Begitu bahwa dengan karena begini sih, apalagi kalau karena saya pengalaman sendiri ya, apalagi kalau pakai adat Jawa itu sangat-sangat kental sekali bahwa ketika orang sudah menikah, laki-laki itu seakan-akan itu sudah bilang ke orang tua yang perempuan, Bu, Pak, anak sampean, anak Anda saya ikut saya dan saya akan menjamin nafkahnya, ibaratnya begitu. Oke. Itu. Nah, itu sudah jadi ikrar di awal. Apalagi kalau yang Muslim itu nikahnya pakai mas kawin. Mas kawin itu ini bukti bahwa aku siap loh untuk menafkahi anak Anda gitu. Nah, jadi ketika itu hanya bukan sekedar nafkah uang loh ya, tapi juga mengayomi hati, lahir batin. Lahir batin itu bukan urusan seks udah bukan, tapi bagaimana nanti urusan anak seperti yang Ibu Ami ya. Ibu Ami. Ibu Desta yang ada di Gresik. Ibu Desta. Karena sebetulnya suami itu juga punya peran penting untuk bagaimana sih mandiin anak, jagain anak. Karena memang masih ada paradigma di masyarakat itu urusan anak, urusan pendidikan anak itu ada urusannya ibu. Nah, laki-laki itu tugasnya kerja, duit, taruh rumah begitu. Kalau cuman begitu, terus anak Anda itu belajar tentang tangguh, belajar tentang tegar, belajar tentang adventure itu dari siapa? Karena naluri perempuan sama laki-laki, perempuan itu mengajarkan cinta kasih, kelembutan, santun. Laki-laki itu mengajarkan tangguh, tough, fight. Nah, ibaratnya begitu. Dan setiap anak, baik laki-laki ataupun perempuan itu harus belajar dua hal itu. Belajar dari figur laki-laki dan figur perempuan. Nah, ketika masih suami Anda masih punya pemahaman
bahwa semua hanya urusan istri. Ya. Nah, itu gimana ya, mungkin diajak diskusi untuk ayo kapan-kapan yuk belajar parenting bersama, mungkin aku perlu belajar tapi aku temenin dong. Nah, padahal sebenarnya pelajarnya buat dia begitu misalnya. Oke, baik. Belajar parenting ini ya, harus dua-duanya yang belajar, nggak boleh Ya. salah satu ya, karena Nanti kalau sudah suaminya belajar parenting, otomatis dia akan bisa memilah mana kapan Oke. saat-saat untuk keluarga, mana saat-saat untuk orang tua. Pastilah ada waktu tersendiri ya Mas Okta ya nanti kalau Ya, untuk orang tua ya. tetap. Oke, karena memang ini kondisinya mungkin lagi urgent, istrinya lagi sibuk juga begitu, mungkin butuh bantuan dari suami untuk bisa membantu begitu ya. Harusnya suami mendahulukan istri dulu ya daripada orang tuanya dulu. Mungkin bisa Bukan next handphonenya tadi, gamenya tadi gamesnya masalahnya. tadi ya. Nah, itu tadi ya. Oke, Mas Okta, ini juga ada pertanyaan dari Feby, Mbak Feby yang ada di Surabaya. Mas Okta, suami saya itu lebih memilih pulang ke rumah ibunya terlebih dahulu setiap pulang dari merantau. Sedih rasanya, seperti di nomor 2 kan. Apakah saya salah kalau saya cemburu ke orang tuanya jadinya? Ya wajar. Nah, tapi kalau cemburu terus kan tidak enak. Mhm. Ngobrol dong sama suaminya. Kenapa sih kok setelah pulang merantau itu ke rumah orang tuanya dulu baru ke sini? Mhm. Suami itu juga punya kewajiban untuk mendengarkan istri loh. Mhm. Itu ada pasalnya, ada atunya loh. Jadi suami itu juga punya kewajiban untuk mendengarkan istri. Nah, karena statusnya Anda sudah berumah tangga, sudah menikah. Beda kalau belum menikah. Nah, sebagai istri boleh dong ngobrol. Kenapa kok suami begitu? Apakah ada keyakinan tertentu yang dianut suami? Nah, jika oh iya kan dalam yang aku pelajari itu orang tua yang utama bla 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 misalnya begitu. Istri itu nomor berapa misalnya begitu. Tidak apa-apa. Nah, boleh loh Anda cari informasi pembanding. Apakah benar seperti itu? Informasi Ibaratnya, pembandingnya mungkin didapat dari mana? Apakah memang orang yang terdekat dari suami, mungkin dari saudaranya, begitukah Mas Okta? Dicari dulu penyebabnya. Mbak Penyebabnya Vina. ya, oke. Ya, kenapa kok dia sampai yang ini dugaan saya tadi, misalnya suami menganut keyakinan yakin akan konteks tertentu. Misalnya suami yakin dari pelajaran yang dia dapatkan orang tua itu yang utama gitu. Nah, istri nomor sekian. Apapun yang dikatakan istri itu, nah misalnya ya saya ngarang. Nah, misalnya pun terjadi penyebab begitu. Maksudnya gini, istri luas wawasan sehingga ketika berdiskusi dengan suami itu juga bisa saling memberi wawasan, saling berbagi wawasan. Mas, menurut Mas gitu, saya kok belajarnya kok gini Mas ya, gini. Yang pasti harus dibicarakan, hindari hanya sekedar batin. Pernikahan kebatinan nantinya Mas Okta Iya, ya. Seperti yang Mas Okta sampaikan sebelumnya. Lebih baik dibicarakan terlebih dahulu ya Mbak Feby, dan juga dicari tahu dulu apa sih penyebabnya kok setiap pulang ke rumah habis dari merantau kok selalu pulang ke orang tuanya dulu begitu ya, daripada mengunjungi istrinya dulu seperti itu. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Mbak Mega Sartika. Alhamdulillah tidak merasa mertua menjadi saingan, yang ada mertua itu yang merasa bersaing sama saya, menantunya, dan cemburunya terhadap saya. Gimana ya menyikapi mertua yang suka cemburu ke saya karena suami lebih mendahulukan kepentingan istrinya dulu. Nah, ini beda kasus nih. Kalau ini suaminya lebih mendahulukan istrinya dulu. Dan yang lebih menyakitkan lagi nih Mas Okta, terkadang mertua saya itu suka bilang kalau saya itu termasuk orang lain, bukan termasuk keluarga. Padahal saya itu sudah menikah dengan suami saya. Nah, gimana kalau untuk case-nya seperti ini Mas Okta? Oke, nah cemburu itu adalah ketakutan kehilangan. Oke ya, cemburu itu adalah ketakutan kehilangan. Boleh dong si ibu siapa ini? Mbak Mega ya. Sartika. Mbak Mega, boleh dong luangkan waktu, tapi tolong hatinya ditaruh dulu, lebih pakai logika. Maksudnya begini, Anda dekatin ke ibu deh. Mbak Meganya ya Mas ya? Atau awal gini, ngobrol dengan suami, ngobrol tentang kehidupan orang tuanya itu gimana sih? Oke. Antara ibu sama bapaknya suami itu gimana sih pola hubungannya mereka, komunikasinya gimana, bla 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 bla. Kok sampai jealous ke saya? Apakah dulu ibu itu jarang dituruti bapak?
Bisa loh. Mhm, mhm. Si ibu jalan, nah terus punya anak, loh kok punya anak kok malah nuruti istrinya, loh terus aku kapan? Oke. Kalau cari tahu dulu, bisa lewat suami, terus kemudian pendekatannya ke ibu untuk ngobrol, sebetulnya ibu itu apa sih yang takut untuk saya ambil? Mhm, mhm. Nah, ketika sudah tahu, oh alah ternyata ibu itu dulu jarang diperhatikan, jarang dibeliin bapak, misalnya begitu. Ya sudah, tahu gitu tinggal ngobrol sama suami, mamamu itu anu loh, apa jealousnya karena, oh iya tahu gitu ada. Kalau gitu kalau kamu beliin aku baju, kalau boleh ibumu juga beliin baju, kamu beliin aku tas, ibu juga beliin tas, gimana? Nah, jadi bisa jadi solusi, tapi dicari dulu pangkalnya di mana. Mhm. Tapi lebih enak ngobrolnya sama suami dulu ya, Mas Okta ya? Sama suami dulu karena dia yang Oke. ngerti kronologis orang tuanya kan. Oke, Baru baik. pendekatan langsung ke ibunya, dan itu dari si istri. Mhm, mhm. Harus ada inisiatif dari istri ya di Ya sini karena ya. Mhm. karena kan ibu ini merasa si istri jadi musuhnya nih. Mhm, mhm. Nah kalau musuhnya datang itu kan orang itu juga mikir, ini ada apa ini kok deket ke aku, Mhm, mhm. ini apa nih. Nah justru itu momen itulah yang dibutuhkan. Oke. Ternyata itu untuk membuktikan bahwa, Bu, aku tuh nggak sejelek yang ibu pikirkan. Aku tuh nggak akan mengambil semua muanya. Ibu nggak usah khawatir. Intinya pesannya sampaikan itu. Mhm, mhm. Ngomong baik-baik ya, paling tidak sama suami dulu, kemudian baru nanti dicari tahu, udah tahu penyebabnya, baru nanti ke pendekatan ke ibunya begitu. Syukur-syukur Betul. bisa ibunya mungkin nggak merasa kayak jadi saingan lagi nih Ya, sama menantunya nih. Aduh, agak repot juga nih. saya Dan yakin tuh kalau sudah klop nanti malah jadi tim yang kompak gitu. oke, mudah-mudahan seperti itu ya, Mbak Mega Sartika ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ngomong-ngomong balik lagi nih Mas Okta, kalau misalkan agar tidak terjadi hal-hal problem yang seperti sahabat Sonora yang tanyakan ya tadi, entah itu melalui YouTube ataupun melalui WhatsApp, itu setidaknya untuk pisah rumah, ini apakah jalan yang baik begitu Mas Okta, agar tidak saling, mungkin aku bela istriku ataupun aku bela pasanganku ataupun aku lebih membela orang tuaku seperti itu. Jadi untuk meminimalisir adanya konflik gitu loh Mas Okta. Pisah rumah itu bagus karena memang kan kalau sudah pisah rumah akhirnya keluarga ini bisa memfungsikan otoritanya. Kalau contoh tadi saya kan sofa itu mau dijungkir, mau ditaruh pojok, taruh tengah, itu bebas-bebas saja urusan mereka berdua. Tapi kalau masih gabung dengan orang tua, masih bertua kan ada pertimbangan-pertimbangan lain. Oke. Nah, Oke. pindah rumah terpisah itu bagus. Namun juga yang dipahami adalah tentang meskipun pisah rumah, tapi jika konsep tentang ini harus belain siapa itu belum beres, maka seperti tadi ada yang kasus tadi itu, kalau ibunya yang telepon dia langsung berangkat. Tapi kalau suaminya istrinya ngomong sampai berbusa pun nggak berangkat, ibaratnya Oke. begitu. Nah, sebetulnya sebelum pisah rumah, tapi konsep tentang belain siapa ini sudah harus beres dulu. Harus beres dulu ya di sini ya. Oke, jadi punya pengalaman juga nih Mas Okta, dari teman saya sendiri juga. Dia punya rumah nih di kawasan Sidoarjo sana, udah beli baru lagi. Untuk permasalahan sepele seperti cat rumah aja, ini harus orang tua nih yang nentuin. Padahal dari hati istrinya sendiri, saya kenal nih sama istrinya, dia ngerundal dari dalam hati batin gitu ya. Aku tuh nggak suka warna hijau Mbak, aku tuh lebih suka warna putih yang minimalis, kekinian gitu ya, rumah yang kekinian. Tapi apa-apa harus nurut mertua, suami pun juga harus nurut bapak dan ibunya. Aku tuh kesel kadang hal kayak gini tuh, apa-apa dari orang tuanya selalu diturutin sama suami saya, tapi dia tidak punya andil dalam hal ini kayak gitu. Saya jadi teringat dari omongannya Mas Okta tadi ya, begitu. Jadi kalau untuk urusan rumah pun ini kita sudah pisah rumah nih sama mertua begitu, tapi orang tua masih tetap ikut campur dalam urusan rumah pun, ini juga orang tua masih tetap hadir kayak gitu. Nah, ini kalau Iya. kayak gini gimana Mas Okta? Ya sekali lagi Ngobrol ya. Titip ke temannya Mbak Vina, ajak ngobrol suaminya. Sebetulnya kamu itu fungsiku di sini apa? Oke. Fungsiku di sini apa? Apakah aku sekedar pelengkap atau apa? Kalau memang kita itu bersepakat untuk membuat kerajaan sendiri berupa pernikahan, ayo kita omongin bareng. Orang tua itu sifatnya sekedar konsultan. Namanya konsultan itu kan nggak harus diikutin. Gak harus diiyakan gitu ya Mas Yes. ya. Oke. Jadi orang tua boleh menyarankan rumah catnya warna hijau itu boleh, sekedar saran, tapi nggak harus diikutin. Dan si anaknya pun juga harus memahami,
ini aku harus lebih kemana ini. Oke lah, mungkin nanti adakah konteks-konteks yang harus utuh patuh orang tua, utuh. Ada yang nggak harus gitu deh, Ma. Karena orang tua juga manusia juga. Ada salah juga. Kita juga nggak harus ngikutin apa-apa maunya orang tua. Baik. Gitu. Baik. Nah, ini nih semoga teman saya mendengarkan ya untuk hari ini. Saya suruh ajak teman saya untuk mendengarkan, cuman dia tidak berani untuk mengungkapkan pertanyaan. Saya akan wakilkan di sini begitu. Baik. Mungkin apa nih tipsnya? Ada nggak sih Mas Okta mungkin yang bisa dibagi oleh sahabat Sonora untuk pilih pasangan yang mungkin bisa match begitu ya dengan pemikiran orang tua begitu? Apa nih yang harus diperhatikan gitu Mas Okta biar tidak terjadi mungkin kalau misalkan permasalahan harus bela siapa begitu antara orang tua dan juga pasangan kayak gitu Mas Okta? Kalau sebelum menikah ya sebaiknya surveinya diperketat. Kalau pacaran, pacaran bukan hanya sekedar have fun saja, tapi surveilah kepribadian pasangan Anda, surveilah orang tuanya, masa lalu orang tuanya, surveilah saudara-saudaranya, surveilah. Nah itu, misalnya pun yang ta'aruf juga sama, menggalilah lebih banyak informasi-informasinya, dan tolong diterima negatif-negatif, positif-positif, hindari untuk menikah dengan berharap merubah pasangan. Nanti mungkin kalau menikah nanti kan akan berubah, nanti kalau menikah dia akan lebih, no. Jadi kalau Anda memutuskan untuk menikah, maka siaplah menerima segala kebaikan dan keburukan pasangan Anda dan keluarganya. Meskipun keburukannya seperti itu harus siap terima ya Mas Okta ya. Jadi siap terima. Jadi di situ akhirnya contoh misalnya, ini ada indikasi mertuaku matre nih misalnya. Itu nggak bisa dirubah loh. Ya berarti kan kong kali kong sama pasangannya. Ini ke depan gimana nih kalau orang tua kita morotin kita, ada batasannya atau kasih los misalnya begitu. Baik. Yang pasti dua orang ini harus kompak. Kalau dua orang kompak, urusan lainnya akan lebih mudah untuk diurusin. Oke, yang penting dua orangnya ini yang harus kompak seperti itu ya. Nah ini nih untuk tipsnya. Nah kalau untuk closing statementnya apa nih Mas Okta kira-kira? Closing statementnya dalam obrolan kita hari ini, kuncinya adalah ngobrollah dengan pasangan Anda. Ngobrol, diskusi, saling memberi wawasan. Ketika pun Anda habis dapat pelajaran apa, buka apa di Instagram, di TikTok ada quote apa, boleh loh itu dijadikan bahan diskusi dengan pasangan. Nah, aku udah baca quote gini, katanya ya kalau suami itu harus lebih mendulukan ibunya daripada istrinya ya. Nah, jadi bahan diskusi loh. Oke. Tapi pasti kan misalnya ada... kalau suatu saat aku melahirkan terus ibumu sakit gimana? Nah, kasus yang pertama tadi itu boleh loh jadi bahan diskusi. Pastikan ini pasangannya juga ada waktu ya di sini ya, ada waktu luang begitu ya. Kalau misalkan mau diajak ngobrol, kemudian pasangannya sibuk main handphone kayak gitu kan nyebelin banget juga ya Mas Okta. Oke, baik. Nah, itu tadi ya, ngobrol ya intinya kuncinya ya Mas Okta, ya ngobrol dengan pasangan seperti itu. Baik, Mas Okta Stika Badanirmala, SPSI, CHT, CTSA, praktisi psikologi, penulis buku terapi pikiran bahagia dan konselor di kataoktakartika.com yang sudah kita hadirkan nih sahabat Sonora ya terkait dengan topik kita belain pasangan atau orang tua ya. Ya, baik, terima kasih Mas Okta untuk pencerahannya hari ini. Mudah-mudahan untuk sahabat Sonora yang punya unek-unek ya hari ini lumayan ya pertanyaannya sahabat Sonora yang sudah bergabung juga, mudah-mudahan bisa ada inspirasi di sini, ada mungkin jalan keluarnya yang nantinya akan ditempuh ya dengan pasangan, nanti diobrolkan baik-baik enaknya seperti apa, seperti itu ya biar tidak terjadi permasalahan yang berlarut-larut. Nah Mas Okta, kita akan akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih kebersamaannya. Salam sehat ya Mas Okta. Kita ketemu lagi di minggu depan. Baik, sahabat Sonora, saya akan akhiri dulu di program Love Life Talk bersama dengan Kata Okta Kartika. Kita ketemu lagi di minggu depan. Salam sehat untuk Anda semuanya dan sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan Love Life Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Love Life Talk setiap Senin jam 10 pagi hanya di Sonora Surabaya.